Bagaimana hukum orang menunda daftar haji? Misalnya sudah ada rezeki tapi tak dipakai. Nah, inilah faqra tadi, faqra. Jangan berangkat haji. Jangan store ONH. Nanti kau susah, lawan dia. Setan, aku mau ke bank nih nyetor. Rumah, beli mobil dan sebagainya. Bayar, store ONH. Yang berangkat umroh, Allah ganti insyaallah. Amin. Anggapan dia masih muda, padahal slogan di bank syariah berhajilah selagi muda. Store aja dari sekarang, nanti dimudahkan Allah. Ada aja cara Allah untuk membalas. Innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun. Inilah iman. Ini ujian iman ini. Banyak orang tak lulus ujian iman. Gimana baiknya bila baru masuk Islam untuk sholat, sedangkan dia belum hafal bacaannya? Fatihah saja, karena rukun Fatihah. Iftitah sunat, ayat sunat. Allahu Akbar, Fatihah. Bukan itu bacaan Fatihah. 7 ayat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak hafal 7 ayat, ayat lain semacam 7 ayat. Tak hafal juga ayat lain sepanjang 7 ayat. Ayat yang sama diulang 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, itu bagi yang awal-awal masuk Islam. Makanya mesti ada mu'allab center. Mu'allab center artinya pusat mu'allab, bukan mu'allab yang membawa senter. Jangan sampai di masjid kita setelah mari saksikan ini ada saudara kita mau bersyahadat. Habis syahadat kasih kain sarung, lepas, murtad balik. Sekampung kita ikut berdosa. Kenapa tak kita bimbing dia? Ada di Batam mu'allab center? Ragu. Mesti ada. Harus kita rangkul, harus bersama. Saya di Bandung sholat di Masjid Lausan. Selama ini kita tahu Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa. Ini enggak, Masjid Lausan. Hanya kencong-kencong lah. Masjid Lausan. Di situ saudara kita mu'alaf dari Tionghoa banyak, masya Allah, tabarakallah, khusus masjid bagus. Kita dari Singapura, Batam boleh buat jamak qasar tak Pak Ustaz? Singapura ke Batam, qasar bukan lewat negara, bukan pula lewat air, tapi jarak 89 kilometer. Yang payah ngapal 89, ingat aja Wali Songo. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu Songo 90 km, 89 km. Dari Singapura ke Batam sampai 89. Jadi bukan jaraknya negara. Dari Batam ke Pekanbaru satu negara Indonesia. Tapi boleh jamak qasar. Dari Batam ke Singapura tak sampai jarak qasar. Tapi saya udah keluar negeri. Siapa pula bilang ada rukun jarak qasar? Boleh mengqasar satu kalau keluar negeri. Ada itu. Singapura itu Melayu dulu. Ini kerajaan Riau Lingga. Ini dulu dikuasai kerajaan Riau Lingga. Singapura itu pun masih Riau Lingga. Nama kerajaannya Melayu kecil Tumasi. Dulu Tumasi namanya. Sedangkan kami kerajaan Melayu juga, Siak Sri Indrapura. Medan itu kerajaan Melayu juga, Melayu Delhi. Nama istananya Al-Masud, istananya Maimun. Masih sama-sama kerajaan Melayu. Jadi tetap sholat 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Tidak jamak, tidak qasar, karena tak cukup rukun syarat untuk jamak qasar. Jadi yang baiknya ada katanya boleh Pak Ustaz, ada katanya tak boleh. Tak usah ikut katanya. Ngikut adalah kata ulama. Jadi yang mengatakan 89 km itu dari siapa Pak Ustaz? Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bagaimana hukum memberangkatkan orang tua untuk melaksanakan haji? Oh, inilah bakti yang paling bagus.
Kita gendong mak kita dari Batam ini ke Makkah, balik lagi, belum tentu dapat membalas budi baik dia. Mudah-mudahan yang memberangkatkan haji itu dibalas Allah sebagai birrul walidain. Tapi solat bapak saya masih bolong-bolong. Bapak nih udah mau diberangkatkan haji pun tak sembahyang juga. Sembahyanglah pak. Hai bapak-bapak yang belum juga bertobat, anak kalian sudah hijrah, anak kalian sudah pengajian, kalian pula tak sembahyang. Mestinya orang tua yang menunjukkan. Emang dunia ini udah terbalik-balik sekarang. Dulu kita nasihati kenakalan remaja, rupanya sekarang kenakalan bapak-bapak. Kenapa lagi kalian tak sembahyang pak? Udah di pintu kubur, udah bawa tanah, tak juga sembahyang. Saya tak mau nasihati. Di mana-mana yang saya nasihati ada anak-anak muda. Kemarin dengan KNPI, Pemuda Pancasila, dengan FPI. Anak muda, hijrah. Orang tua ini tak usah diceramahi lagi, udah bawa tanah udah. Hai orang-orang tua, kalian yang tak sembahyang tak apa-apa, mati kalian nanti. Capek sudah ceramahi orang tua. Saya sudah berumur 33 tahun, angka cantik. Namun belum juga mendapatkan jodoh. OTW. Jodohmu itu ada. Adakah orang yang tak berjodoh? Ada. Cuman jumpanya kapan? Itu yang jadi masalah. Jadi kalau ada orang meninggal gadis, meninggal lajang, adakah jodohnya? Ada. Jumpanya di surga nanti. Makanya banyak orang tak jumpa. Kau kenapa tak jadi nikah? Cinta tak harus memiliki. Terus, tapi dia udah nikah sama orang lain. Kutunggu janda. Tapi dia udah beranak 2. Beranak ampe dan nanti juga. Tak ada habisnya. Habisnya mati. Kau mati, kami akan berjumpa di pintu surga. Tapi dia diambil lakinya, Allah akan ciptakan macam dia juga. Memang kalau sudah cinta bersarang dalam hati, oh so sweet. Apa kata Qais? Qais ini sampai gila bapak. Qais sampai gila gara-gara jatuh cinta sama Laila. Apa kata Qais? Jananna bi Laila wa hiya janna bi ghairina. Jananna bi Laila wa hiya jannat bi ghairina wa ukhra bina majnunatun la nuriduha. Aku tergila-gila pada Laila. Laila pula tak mau cinta sama aku. Ada perempuan lain yang mau, aku pula yang tak hendak sama dia. Begitu rupanya cinta ini. Lalu kemudian akhirnya Qais ini gila. Datang ayahnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Datang ayahnya membawa Qais berdoa di pintu Ka'bah. Akhirnya Qais pun sembuh. Makanya Qais salah satu mukjizat kesembuhan, sembuh di dinding Ka'bah. Makanya kalau ada anak kita tergila-gila, bawalah doa di samping pintu Ka'bah. Sampai akhirnya datang orang bertanya kepada Qais. Qais, ya, kau lebih pilih Laila atau dunia beserta isinya? Laghubaru li'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwaha. Debu yang menempel di sandal Qais lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Debu menempel di sandal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Memang kalau sudah bersarang cinta dalam hati. Cuman apa? Ingat mantan nggak? Saya mancing mereka aja bu. Kata ibu tuh dari atas, awas kok balik. Tak ada sarapan pagi ini.